Halo, kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kita pilih kartu apakah dia royal dan loyal orangnya ya, apalagi terhadapmu. Di sini Zi ada 3 pilihan. Yang pertama ada set kartu yang pakai pilihan Orgonite ya, yang panjang, Orgonite panjang. Kemudian yang kedua ini ada ikatan rambut ya, ada bentuk hati dan ada ada kristal kecilnya. Oke. Dan yang ketiga ada pendulum. Oke. So mau pilih Orgonite, ikatan rambut ya, atau pendulum. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi Anda, yang mana yang menunjukkan orang yang Anda pikirkan ini dia royal dan loyal. Royal itu artinya nggak pelit ya, baik hati, dermawan, mau memberi, dan apakah dia loyal atau setia. Silakan dipilih. Oke, sudah. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @moonlight_affirmation dan juga subscribe ke channel Moonlight Affirmation yang baru. Ya, kalau misalnya suka dengan video ini silahkan klik tombol like-nya, share, dan juga komen di bawah ini kalau rasanya resonate. Kalau bagi Anda yang belum resonate berarti belum pas. Kalau sudah resonate mungkin bisa lanjut dengan personal reading. Ada nomor WhatsApp Z di bawah ini, personal reading berbayar ya. Oke, kita mau langsung masuk ke pile yang pertama. Oke, saya singkirkan dulu. Masih saya ingat nih, soalnya ada video sebelumnya yang saya kebalik. Saya kebalik baca palnya. Oke. Ini pile yang pertama ya, apa dia itu orangnya, pertama apakah dia itu orangnya loyal. Nah, di sini ada di Empress. Loyal ya. Di Empress sama disappointment. Dia ini sorry ya, dia orangnya pelit ya, dia nyimpen hartanya sendiri, jadi meng-create atau memunculkan disappointment lah, kekecewaan. Karena jadi maksudnya dua kartu kombinasi ini, di Empress sama disappointment ini kan Five of Cups. Jadi dia memang gak suka memberi, dia lebih suka menyimpan uangnya untuk kepentingan dia sendiri, untuk kesenangan dia sendiri gitu. Nah itu kan kalau secara general dia loyal, nggak royal ya, tidak royal. Kalau terhadapmu gimana? Oke, ini ada fortune. Oke, ada kecenderungan dia royal terhadapmu. Oh, jadi gitu. Jadi dia itu memang kalau sama orang-orang pada umumnya, kalau emang orang-orang yang belum terlalu dia kenal atau dia belum dekat, ya dia cenderungnya itu ya tidak royal lah ya, tidak mau memberi, atau cenderungnya oh ya ini buat gue sendiri, ngapain gue ngasih-ngasih gitu ya. Tapi kalau terhadapmu dia cenderungnya mau berjuang, Knight of Swords, dan kamu ada keberuntungan, ada Wheel of Fortune di sini. So yes, dia itu cenderungnya royal sama kamu. Tuh lihat ada Satiety ya, ada Ten of Cups di sini. So yes ya, dia itu royal sama kamu, dan cenderungnya berarti dia mengistimewakan kamu dong. Selamat dong yang pilih pile 1, karena kalau dia nggak royal sama orang lain tapi dia itu royalnya sama kamu, royal ya, artinya dia nggak pelit ya, berarti bagus. Oke. Nah terus sebenarnya kita lihat keuangan dia dulu ya. Kalau ngomongin dia royal tapi keuangan dia unlimited possibilities, bisa berarti juga dia punya keuangan ini bisa antara bagus dan apa ya, mungkin juga ada yang masih membangun usaha atau masih nabung gitu ya. Tapi pokoknya dia punya kemungkinan untuk jadi orang kaya, ataupun dia memang orang kaya, ataupun dia memang orang berduit gitu ya. Tapi orangnya kalau dilihat secara penampilan mungkin kelihatan biasa-biasa aja, karena dia grounding sih. Dia orangnya kayak ya, kembali lagi gak usah jadi orang yang terlalu kelihatan mewah gitu. Yang penting pokoknya kelihatan seadanya aja udah cukup bagi dia gitu. Emang tipenya grounding. And then dia
movement into balance. Berarti dia ini cenderungnya tuh nabung. Jadi memang kelihatannya dia itu nggak banyak memberi, mungkin karena dia mau nabung untuk masa depan. Cowok atau cewek sama aja. Jadi dia itu mikirin masa depan supaya bisa balancing gitu. Jadi contohnya ini ada untuk belanja, ini ada untuk jalan, ini ada untuk nabung, ini ada untuk kasih ke keluarga, ini ada untuk keperluan lain-lainnya, atau membeli sesuatu yang dia hobi, yang dia suka, untuk makan, untuk apa. Jadi semua sudah tertata. Ataupun kalau dia belum, mungkin dia masih muda ya, dia sudah kayak mulai menyusun pola dalam hidup dia untuk masalah keuangan ya. Ada sexual energy. So ini sih kayaknya hubungannya dengan ada beberapa yang mungkin dia itu secara keuangan itu dia menabung itu untuk masa depan dia sama pasangan dia. Kalau sekarang dia belum punya pasangan, ya berarti untuk dia dan pasangannya dia gitu. Yang kedepannya yang dia belum tahu siapa, pokoknya nabung dulu. Apalagi kalau dia cowok ya, dia berjuang untuk berkeluarga di masa depan gitu. Tipenya memang cenderungnya dia ini pengen berkeluarga sih ya. Kalau dia pria ya, kalau dia wanita ya cenderungnya kayak ya itu nanti kalau misalnya, jadi wanita yang cenderung mandiri gitu ya, ini nanti kalau misalnya aku sudah menikah kan aku punya tabungan kayak gitu, nggak ngandalin suamiku, hal seperti itulah ya. Terus apakah dia itu orangnya loyal ya atau setia? Di sini ada retreat ya. Orangnya loyal, orangnya setia. Ini aja udah kebaca kok dari sexual energy. Dia orangnya setia banget ya. Setia, dan dia itu cenderungnya kayak cenderungnya mau diri dia tuh baik dulu baru dia bisa mencinta. Jadi dia betul-betul merasa bahwa sebagai seorang pribadi dia harus bisa jadi manusia atau pribadi yang sempurna dulu baru dia bisa membahagiakan pasangannya. So cenderungnya seperti itu. So dia memang menarik ya, dan dia menarik, dan dia menariknya itu dalam artian dia memang sering banget memperhatikan penampilan diri dia. Terus habis itu kalau dia mungkin kelihatan biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia itu penampilan diri itu nggak harus dari kelihatan fisik ya. Itu bisa jadi dia memperbaiki keuangan dia pokoknya nabung, dia pokoknya mau bagus dalam hidupnya dia gitu. Karena dia memang orangnya kalau bisa ini adalah untuk pasangan saya dan sekali untuk selamanya. Dia itu orangnya loyal ya, dia orangnya betul-betul setia gitu. Dan apalagi terhadapmu, ini dia, dan ini sifat dia yang loyal, dan terhadapmu dia bisa jadi kalau memangnya dia cocok sama kamu ya, ini kan banyak energi ya. Di sini ada yang memang cocok ya, dia mau sampai ke tahap serius, ada engagement di sini gitu. Karena dia memang sudah mempersiapkan diri dia itu untuk suatu komitmen. Pokoknya dia mau ada komitmen baru dia bisa jalan gitu. Attraction di sini, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Yes, dia betul-betul mengarah ke attraction, betul-betul mengarah ke kalau sama kamu dia berusaha untuk menunjukkan diri dia yang paling oke gitu. Mungkin karena emang dia mau lihat ya ada kesempatan nggak sama kamu gitu ya. So yes, dia setia, dan sama kamu pun dia bisa setia, tergantung progres hubungan kalian, perjalanan hubungan kalian udah sampai mana gitu. Dan ya, you deserve love. Dia orangnya setia banget karena dia merasa orang yang memang bersama dengan dia itu pantas mendapatkan cinta dia, pantas mendapatkan kesetiaan dia. Oke, ini positif banget. Semoga ini bisa membantu untuk yang pilih PAL 1. Untuk kalian yang baru sekali channel Z, jangan lupa subscribe, share, dan komen, dan juga follow Instagram Z. Terus udah gitu yang mau personal reading ada nomor WhatsApp Z dan ada ID line Z ya. Oke, kita masuk ke PAL 2. PAL 2 yang ini.
Yang ikatan rambut, ini ada hatinya, ini ada kristal kecilnya ya. Oke, sebenarnya ini bukan ikatan rambut yang Zibeli sih. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kayak ada parfum, terus ada parfum itu ada kayak gantungannya ini gitu. So it's so cute. Kita mulai dari pal yang kedua. Kita cek dulu apa dia orangnya royal nggak, Dominion. Oke, sebentar. Ini orangnya kayak gini. Aku punya apa dan aku punya apa dan aku punya kuasa. Jadi dia punya, misalnya dia ini memang udah kelihatan kayak berduit gitu ya, dia orangnya punya kuasa. Jadi setelah kata gue mau ngasih nggak mau ngasih gitu. Dan cenderungnya sih setengah 50-50 ya. Dia cenderung mau ngasih pas dia mau, dan nggak mau ngasih pas dia nggak mau. Kadang-kadang kalau dia lihat ada orang butuhkan, dia mau ngasih, dia kasih aja gitu. Tapi kadang-kadang kayak enggak, gue nggak mau ngasih, ngapain gitu. So seperti itu. So tidak selalu setiap saat dia orang yang royal ya, orang yang mau memberi gitu. Nah kalau terhadapmu cenderungnya juga bukan pelit ya, tapi kayak memilih-milih gitu. Yang mana yang menurut dia pantas dia beri, yang mana menurut dia nggak pantas dia beri, ya dia nggak beri gitu. Cenderungnya rada, ini tergantung hubungan kalian masing-masing ya, karena ada 3 of Wands di sini. Jadi saya ngerasa memang dia punya kontrol terhadap apa yang dia mau beri, dan lagi terhadapmu pun, Anda pun terhadap dia mungkin juga kayak ya manut-manut aja gitu ya. Dia mau ngasih monggo, nggak ngasih ya sudah gitu. Jadi dia memang orangnya seperti itu, dan kamu juga menanggapinya dengan dia mengiyakan juga gitu. So tipenya seperti itu ya. Di sini Knight of This, ini Virtue, 3 of Wands, and then the Sorrow. Ya soalnya kenapa ada di sini ada Sorrow ya, 3 of Swords di sini. Kartu Sorrow ya. Oke. Ini memang menggambarkan kalau ya gitu ya. Jadi dia ini kayak nggak mau kalau orang dikasih perhatian terlalu lebih, dia dikasih terlalu dimanjain gitu, dikasih keroyalan, dikasih apa yang dibutuhkan. Takutnya nanti jadi melonjak ya. Jadi dia cenderungnya pokoknya kalau nggak mau terlalu berlebihan sama orang gitu. Pokoknya sudah ya biasa-biasa aja. Jadi cenderungnya seperti itu gitu. Bagus atau tidaknya ya mungkin kalian yang lebih paham, karena ya memang bukan berarti dia pelit ya. Terus apakah keuangan dia baik ya? Di sini burden sama forgiveness. Sebenarnya memang keuangan dia juga nggak begitu oke sih ya. Dia juga masih dalam ya, masih bertahan ya dengan keuangan dia gitu loh. Dan dia juga lagi berusaha untuk nggak apa-apa kalau duit pergi gitu, karena memang kayaknya dia lagi ada kesulitan keuangan ya, belum terlalu oke keuangannya. Dan dia juga lagi berusaha untuk kayak nggak apa-apa, forgiveness ini kayak nggak apa-apa, aku masih punya kesempatan kok untuk maju lagi gitu. Jadi dia lagi memberi kesempatan diri dia untuk terus bekerja, terus menghasilkan uang. Jadi dia tidak terlalu kayak forsir dirinya dia untuk kayak aku harus mampu atau apa ya, enggak. Tapi dia terus bekerja sih, dan dia juga kalau memang ada yang harus dibayar atau apa, dia udah letting go. Mungkin ada bill-bill atau tagihan-tagihan yang memang mungkin berat, tapi dia berusaha untuk kayak ya sudahlah gitu, dilepaskan ya. Sini ada psychic development. Dia memang cenderungnya sensitif orangnya. Jadi untuk soal keuangan dia rada sensitif jadinya. Jadi ada yang minjem dia uang, sorry ya aku nggak punya duit, cenderungnya jawabannya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau jalan, kayak dia milih-milih gitu, mungkin ini
nggak terlalu oke ya dia nggak pergi. Tapi ada saat-saat dimana kalau dia rasa kayak oke dia pergi gitu, jadi bisa aja dia pergi ke tempat yang mahal, habisin duit banyak. Ada saatnya dia kayak enggak gitu, karena dia kayak bisa memilih gitu yang mana yang cocok dengan kondisi keuangannya saat ini ya. Oke. Terus apakah dia tipe yang loyal ya, apakah dia tipe yang setia? Wedding dan make the effort. Sebenarnya sih bukan tipe yang setia banget ya, karena memang masih bisa mencak-mencok gitu loh, memang masih bisa ke kiri dan ke kanan ya, mungkin karena memang masih memilih ya. So belum terlalu yakin juga sama pilihan dia. Ya karena memang lagi masih memilih ya, maklum-maklum aja gitu. So masih berusaha di tahap ini, saat ini, sekarang ini dia memang bukan orang yang betul-betul setia sama pasangannya, karena dia juga masih kayak ya sekali lagi masih memilih, masih berusaha. Tapi dia tahu bahwa dia harus menjalin komitmen, suatu hari dia harus menikah, karena ada kartu wedding di sini ya. Dan di sini ada passion terhadapmu, dia punya perasaan yang cukup dalam ya. Dia mau coba karena dia ngerasa cocok juga, cuman memang dia masih kayak ya itu tadi, karena orangnya memang sensitif ya terhadap keuangan, sensitif terhadap apapun dia sensitif. Jadi terhadapmu pun dia jadi sensitif. Jadi dia bisa kayak nanya-nanya ke temennya atau ke siapa sih, ini orangnya kayak gimana sih, terus harus bagaimana, terus apakah langkah dia sudah benar atau enggak gitu. Jadi dia cenderungnya kayak mencoba untuk tanya-tanya sana sini. Tujuan dia itu supaya dia bisa membuat keputusan yang benar ya. Sama kamu itu cenderungnya kalau dibilang setia mungkin masih belum, karena memang masih belum ke tahap itu. Jadi masih ke tahap saya hanya ingin mencoba dulu gitu ya. Jadi kalau setia saya bilang belum ya. Dia juga masih ada forgiving and learning, masih belajar ya sama kamu gitu, karena dia mungkin masih ya, sekali lagi mungkin saya lihat dia masih bukan tebar pesona ya, mungkin masih mencoba untuk melihat kesempatan sama orang lain ada atau enggak gitu. Jadi masih membuka kesempatan lah, istilah kata kalau sekarang ada sayembara untuk mencari pasangan dirinya ya, dia masih coba buka gitu ya. Kalau kalian sudah jadi pasangan ya berarti ya, kalau saya bilang sih dia memang masih mencoba lah untuk setia gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ini PAL 2 nih masih harus ada usahanya ya. Mungkin kalau Anda memang pasangan ya coba berikan support lebih. Oke, jangan lupa ya follow Instagram sih Moonlight Affirmation. Kita masuk ke PAL 3 yang pendulum. Ini pernah saya pakai ya di video sebelumnya untuk yang semua tentang soulmate-mu. Ada yang sudah nonton belum? Sudah ya. Oke, kita masuk ke PAL 3. Dia orangnya royal nggak sih? Ya. Di fit sama di sini ada wealth. Nih, ini ada kartu Ten of Pentacles. Ini ada kartu wealth. So, ini artinya dia udah ngelewati masa-masa susah dalam hidupnya dia. Jadi ada orang kan pernah bilang, bukan ada orang ya, saya baru kemarin dengar. Jadi ada klien saya bilang kayak gini, iya Kak Zi, saya orangnya memang suka memberi, royal sama orang, karena saya juga dulu pernah susah. So kayak gini ceritanya, dia dulu pernah susah, dia pernah mengalami masa-masa yang kurang enak. Jadi saat ini dia berusaha untuk tetap baik hampir pada siapapun yang membutuhkan, yang memang bisa dia bantu kasih, dia kasih gitu. Nah, apakah itu akan berdampak ke dirimu, terhadapmu? Oh tuh soft this, terhadapmu pun dia royal, terhadapmu pun dia nggak pelit ya, karena emang secara general dia seperti itu. Hampir ke semua orang dia seperti itu. Apapun perasaan dia terhadapmu, hubungan dia terhadapmu, seperti itu dia ya. Karena dia memang orangnya, kalaupun dia nggak ada misalnya nih ya, ada yang kayak aduh saya butuh banget TV di rumah, nggak punya TV di rumah gitu, nggak pernah nonton, kasihan kan dia. Tapi mungkin dia lagi entah itu bukan gak ada duit ya kalau saya bilang, tapi lebih kayak
ini belum ada TV yang dia nggak pakai lagi atau gimana, ya dia akan coba, nggak tahu dia hubungin siapa, ini kamu ada TV nggak pakai, ayo kasih aja sini, aku beli berapa, kayak gitu-gitu. Jadi cenderungnya orang yang mau berjuang gitu loh. Nah apalagi terhadapmu dia juga kayak ya kalau emang ada yang bisa dia kasih gitu, karena dia memang selama ini dia cenderungnya untuk keuangan tuh dia berjuang sendiri gitu. Dia berjuang sendiri, jadi dia merasa adalah hak dia untuk memberi pada siapapun yang dia rasa perlu untuk dia kasih gitu ya. Dan apalagi terhadap, kalau saya lihat sih dia seperti itu. Cuma memang kalau saya lihat dari perasaannya kayaknya masih belum terlalu ya. Coba kita lihatlah nanti di file loyalnya gitu. Untuk keuangan sih tuh past, present, future, emang dia pernah melewati masa-masa susah dan sekarang dia sudah ada duitnya dan dia berusaha untuk masa depan. Kalau dia sekarang terus berbuat baik kan pasti benih-benih kebaikan selalu dia tanam ya, pasti akan bawa rezeki ke depannya lah. So dia, kalau saya rasa keuangan dia bakal bagus gitu. Soalnya ada transformation ya. Dia kalaupun dia orangnya sederhana aja, mungkin masih belum terlalu oke, mungkin masih kerja sama orang atau kayak gimana, tapi dia punya keuangan, mungkin masih muda ya, mungkin masih dari duit orang tua, tapi dia orangnya mau memberi, itu bawa rezeki, dan dia lagi berusaha juga untuk mengkayakan diri dia. Jadi dari keuangannya dia terus menerus untuk naikkan gitu. Jadi itu ada hasilnya untuk dia sendiri ya. Jadi dia punya keuangan, kalau saya bilang cenderung berduit ya, ataupun dia oke aja, jadi nggak ngepas banget gitu, oke aja, dan dia cenderung enjoy gitu. Jadi kalau dia mau beli apa ya dia beli apa gitu ya, nggak terlalu melarang diri dia, karena dia memang ini new beginnings. So kalau saya lihat untuk yang sedang berusaha atau berbisnis atau bekerja itu dia lagi di titik oke-nya lah gitu. Jadi dia lagi keuangan lagi lancar, lagi bagus. Jadi mungkin kalau dia punya pasangan pun, pasangannya dia juga akan nggak dimanjakan gimana banget ya, tapi ya kayak ya dikasih lah gitu. Cenderungnya dia tipe yang royal jatuhnya, karena dia punya keuangan pun jadinya dia punya keuangan bagus, jadinya dia royal. Dia punya keuangan lagi nggak bagus pun dia tetap kayak apa yang dia bisa beri. Kalau tenaga dia bisa kasih, dia kasih. Jadi cenderung seperti itu. Terus apakah dia loyal? Romantic feelings. Oke, kalau masalah dia loyal atau setia, dia orangnya, ini ada sebagian kecil yang nggak setia, ada sebagian besar yang setia karena jatuh cinta bukan main gitu, dan cenderungnya nggak mengontrol atau posesif karena takut kehilangan pasangannya ya. Jadi kalau terlalu ngontrol pasangan kan jadinya posesif atau takutnya ditinggalkan gitu ya, cenderungnya seperti itu gitu. Terus habis itu dia di sini ada give your relationship a chance. Setia, dia cenderungnya memang dia berusaha untuk setia kalau terhadap kamu. Tapi itu pun memang saya lihat memang banyak yang belum jadi pasangan ya, ataupun yang sudah jadi pasangan sekarang lagi ada masalah, cuma kecil sekali ya. Saya lihat banyak yang belum jadi pasangan, jadi dia cenderungnya masih coba, karena ini new love ya, masih nyoba terhadap kamu. Cuman dia cenderungnya, sekali lagi, kalau dia udah jatuh cinta, dia akan tipenya jadi setia karena dia nggak mau kehilangan kamu ya. Kalau takutnya kalau dia selingkuh atau apa, ntar kehilangan kamu dan kehilangan Anda. Dan memang ini ada past life relationship yang kayak kalian udah kenal satu sama lain ya, makanya kalian ketemu lagi di kehidupan ini. Tapi terhadapmu dia setia karena memang dia rasa tidak bisa kehilangan kamu. Hanya untuk sebagian kecil aja yang ada selingkuhnya atau nggak setianya ya, karena mungkin juga nggak setianya itu karena kalian memang belum ada relationship yang kuat, belum ada hubungan yang kuat gitu, belum serius mungkin ya. Oke, seperti itu yang pilih PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram sih @moonlightaffirmation, dan bagi kalian yang belum subscribe ya, like, share, dan komen di bawah ini supaya video-videonya itu bisa bermanfaat bagi kalian. Komen ya, kalau lihat sih bisa bales. Kalau kalian merasa
itu membantu, ya silahkan personal reading ya, lebih dalam lagi, lebih detail lagi di nomor WhatsApp atau ID line yang tertera di deskripsi. Ya, Zi pamit dulu. Semoga berbahagia selalu dan semoga kalian semua dapat pacar, dapat kekasih, dapat pasangan yang royal juga, loyal juga. Bye bye.